Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marcelus Hendro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Pertanian. Berikut ini merupakan video PDD UKT PT saya dalam melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran. Berikut ini adalah penjelasan singkat terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengawasan dan standarisasi mutu. Mata kuliah ini memiliki beban SKS, yaitu 3 SKS, di mana terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini diampu pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari konsep dan teori pengawasan dan standarisasi mutu produk tanaman hasil perkebunan atau pertanian dan produk olahannya melalui pengawasan mutu dan standarisasi, yaitu pengujian fisik, pengujian secara kimia, dan pengujian secara biologis, yang dimana disesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat profesionalisme dalam mengawasi bahan hasil perkebunan dan produk olahannya sesuai dengan SNI, serta dapat menerapkannya dalam setiap analisa atau pengujian, seperti pengujian secara fisik, sifat fisik, pengujian secara kimia, dan pengujian secara biologis. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui tentang manajemen yang berlaku dalam penerapan di industri pengelolaan hasil perkebunan maupun di laboratorium, seperti penerapan sistem HACCP, ISO 9000, ISO 17025, serta ISO 14000. Mata kuliah ini juga merupakan penjabaran fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, termasuk pada pengenalan cara pengolahan produksi pangan yang baik atau GMP atau CCPOB. Pada bagian ini juga diperkuat dengan konsep mutu bagi produk dan olahan dari komoditas hasil pertanian perkebunan tersebut, serta hubungannya dengan biaya dan manfaat dalam organisasi bisnis terkait dengan pengawasan dan standarisasi mutu. Kemudian mahasiswa juga memahami jenis-jenis standar mutu nasional yang ada di Indonesia serta internasional bagi produk komoditi hasil perkebunan dan pada industri pertanian serta olahannya, dan bagaimana penerapan proses mutunya. Dalam penerapan revolusi industri 4.0, apa saja peran digital dalam penerapan manajemen mutu dan sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas, kerjasama, kinerja, dan kepuasan pelanggan. Itu merupakan deskripsi dan tujuan dari pembelajaran mata kuliah pengawasan dan standarisasi mutu ini. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian secara teori dan yang kedua penilaian secara praktikum. Penilaian secara teori terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa dengan bobot 10%. Di aktivitas ini termasuk di kehadirannya. Kemudian ada tugas dengan bobot 20%, UTS, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Jadi totalnya adalah 100% untuk penilaian teori. Dan nantinya dari penilaian teori ini diambil 40%-nya lagi.
dan 60% untuk penilaian praktikum yang terdiri dari aktivitas mahasiswa bobotnya 10%, pretest dan posttest terdiri dari 20%, responsi atau ujian praktikumnya adalah 30% dan laporan praktikumnya adalah 40%. Dan dari sini nanti diambil 60%-nya. Jadi penilaian praktikum 60% dan penilaian teorinya 40%. Adapun materi dalam pembelajaran ini terdiri dari 10 materi, di mana 10 materi ini dibagi menjadi 16 pertemuan. 16 pertemuan atau 16 minggu pertemuan. Total perkuliahan pada mata kuliah ini ada 18 pertemuan. 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS, ujian akhir semester. Dan pertemuan tatap muka itu masing-masing sebelum UTS 8 pertemuan, setelah UTS 8 pertemuan. Jadi total pertemuannya adalah 16 pertemuan plus 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk pertemuan pertama, minggu pertama, yaitu terdiri dari materinya adalah terkait dengan pendahuluan yang menjelaskan terkait dengan pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua menjelaskan definisi manajemen mutu. Yang ketiga menjelaskan ruang lingkup manajemen mutu. Yang keempat menjelaskan tujuan pengawasan dan manajemen mutu. Serta yang kelima menjelaskan mengapa perlu kualitas pangan atau produk dari hasil perkebunan atau pertanian. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga, materinya adalah prinsip umum pengawasan dan standarisasi mutu. Pada pertemuan kedua dan ketiga ini, jadi ada minggu kedua dan ketiga, akan menjelaskan terkait dengan mutu dan unsur-unsur penentunya. Yang kedua, menjelaskan batas mutu dan kelas mutu. Yang ketiga, menjelaskan aspek cacat pada komoditas. Yang keempat, menjelaskan prinsip umum pengendalian mutu pada komoditi. Kemudian yang kelima, menjelaskan siklus pengendalian mutu. Yang keenam, menjelaskan fungsi standarisasi dan penggolongan mutu. Dan yang ketujuh, menjelaskan apa itu standarisasi serta menjelaskan apa itu penggolongan mutu. Kemudian pada minggu ke-4 sampai minggu ke-5 ada dengan materi standar penerapan mutu. Standar penerapan mutu ini dibagikan menjadi 2 minggu pertemuan. Ini akan menjelaskan terkait dengan baku mutu dan unsur-unsur pembakuan mutu, menjelaskan SNI, menjelaskan ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025. Kemudian menjelaskan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, dan yang terakhir menjelaskan sistem jaminan halal. Kemudian pada pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 dengan materi Total Quality Management dan penerapannya pada revolusi industri 4.0. Di sini akan menjelaskan terkait dengan definisi dan kualitas Total Quality Management, kemudian menjelaskan implementasi Total Quality Management. Yang ketiga, menjelaskan pencemaran dan pemalsuan dalam Total Quality Management. Kemudian yang keempat, menjelaskan terkait dengan penerapan hygiene dan sanitasi dalam pengawasan mutu. Kemudian yang kelima, menjelaskan pengolahan pangan yang baik atau CPPOB atau GMP, Good Manufacture Practice. Kemudian yang keenam, menjelaskan kontaminasi dan kontaminan. Serta yang ketujuh, menjelaskan
pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan mutu. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8, yaitu analisis biaya dan manfaat penerapan manajemen mutu. Pada materi ini dibagi menjadi 2 minggu, yaitu minggu ke-7 dan minggu ke-8, di mana dia akan menjelaskan terkait dengan strategi cost management, menjelaskan kualitas dan biaya, menjelaskan biaya mutu, dan menjelaskan harga dan mutu, serta menjelaskan manfaat penerapan mutu. Kemudian pada minggu ke-9 yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Dalam pelaksanaan materi pertemuan-pertemuan tadi terdapat beberapa praktikum. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester selesai, maka pada pertemuan ke-10 dan ke-11 atau pada minggu ke-10 dan ke-11 itu akan menjelaskan terkait dengan teknik-teknik perbaikan kualitas, di mana materi teknik-teknik dan perbaikan kualitas ini akan menjelaskan terkait dengan diagram Pareto, menjelaskan diagram pencar atau scatter diagram, kemudian menjelaskan box plot, menjelaskan perbaikan mutu secara mikrobiologis, menjelaskan perbaikan mutu secara kimia dan gizi. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 atau pada minggu ke-12 akan menjelaskan materi terkait dengan dimensi kualitas produk berdasarkan David A. Graffin. Pada materi ini ada beberapa yang akan diulas, yaitu terkait dengan penjelasan kinerja, performance, menjelaskan fitur, menjelaskan reliability atau kehandalan, menjelaskan kesesuaian atau conformance, menjelaskan durability atau ketahanan, menjelaskan kemudahan atau perbaikan, reversibility, kemudian menjelaskan estetik atau estetika atau keindahan, serta menjelaskan kesan kualitas dalam dimensi kualitas produk menurut David A. Graffin. Kemudian pada pertemuan ke-13 dan ke-14 akan membahas terkait dengan materi pelaksanaan pengawasan mutu dan pengelolaan manajemen mutu pada keamanan pangan. Di sini akan menjelaskan terkait dengan sistem manajemen terpadu untuk mutu dan keamanan pangan. Yang kedua, menjelaskan penerapan sistem sertifikasi untuk mendukung standarisasi mutu di bidang pertanian dan pengolahan produk olahannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pelabelan dan sertifikasi mutu produk. Yang keempat, menjelaskan pengawasan mutu di industri hasil perkebunan. Dan yang terakhir, nomor 5, menjelaskan evaluasi mutu sebelum, selama, dan sesudah pengolahan hasil perkebunan. Pada minggu ke-16 dan pada minggu ke-15 dan ke-16 atau pertemuan ke-16, 15, 16 akan menjelaskan terkait dengan manajemen mutu produk, di mana di sini materinya adalah menjelaskan manajemen mutu produk komoditi hasil perkebunan pertanian seperti komoditi kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan karet. Dan pada pertemuan ke-17 itu akan menjelaskan terkait dengan pengukuran mutu produk hasil perkebunan. Pengukuran mutu produk hasil perkebunan ini akan menjelaskan peranan sifat-sifat fisik, secara kimia, mikrobiologis, produk hasil pertanian dalam manajemen mutu, serta bagaimana peranan sensoris atau organoleptik dalam manajemen mutu hasil pertanian. Dan pada minggu ke-18 itu minggu terakhir, minggu untuk pelaksanaan ujian akhir semester untuk UAS.
Sebelum pelaksanaan UAS juga akan dilakukan ujian responsi atau ujian praktikum, di mana mahasiswa akan melakukan ujian baik secara demonstrasi, wawancara, maupun tertulis untuk ujian praktikumnya. Berikut ini adalah materi pembelajaran di kelas terkait dengan materi pada pertemuan 6 atau minggu ke-6 tentang Total Quality Management dan penerapannya pada revolusi industri 4.0, di mana di sini akan menjelaskan terkait dengan penerapan hygiene dan sanitasi dalam pengawasan mutu pangan siap saji. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita mata kuliah pengawasan mutu untuk pengawasan mutu penerapan higien dan sanitasi dalam pengawasan mutu di industri pangan siap saji. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di doa selesai. Baik, penerapan higien dan sanitasi pada pengawasan mutu di industri pangan siap saji itu dalam lingkupnya adalah makan pangan siap saji itu adalah makanan yang siap atau untuk dikonsumsi kapan dan dimanapun ya, tanpa harus kita masak terlebih dahulu. Ini mengacu pada peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu ya, mutu dan gizi pangan. Di dalam memproduksi pangan siap saji ada beberapa aspek keamanan pangan yang harus diperhatikan, yaitu pangan itu harus aman, bermutu dan bergizi. Di dalam itu terdapat perlakuan praktik, yaitu praktik higien dan sanitasi, di mana praktik higien dan sanitasi inilah yang bisa menciptakan mengendalikan proses mutu. Salah satunya adalah keamanan pangan, mutu dalam pengolahan, yaitu dari bahan bakunya, proses pengolahan, orang yang bekerja di situ atau biasa disebut karyawan, kemudian tempat produksinya, ditambah lagi dengan gangguan kesehatan dari orang-orang yang bekerja di situ, dari lingkungan. Maka penerapan higien dan sanitasi ini penting sebelum kita mengelola industri pangan ya. Jadi perlu kita terapkan. Untuk mengawasi mutu itu, salah satu yang harus kita terapkan adalah higien dan sanitasi. Higien dan sanitasi itu merupakan parameter yang sangat penting dalam industri pengolahan pangan, termasuk industri pangan siap saji atau tata boga, jasa boga. Kegiatan higien dan sanitasi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri pengolahan pangan siap saji. Higien dan sanitasi ini sangat penting gunanya untuk menciptakan makanan yang bermutu, aman dan bergizi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa higiene dan sanitasi sangat dibutuhkan dalam industri pangan siap saji? Baik, langsung saya jawab ya. Higien dan sanitasi itu dibutuhkan pada industri pangan siap saji karena untuk menjamin satu, keamanan pangan, dua, mutunya, tiga, aspek keselamatan dari keamanan pangan itu yang tentu harus pangan yang kita buat itu aman, bergizi dan bermutu. Kalau higien dan sanitasi tidak kita
perhatikan, terapkan dalam pengawasan mutu. Konsumen kita yang membeli atau kita secara asal-asalan membuat sumber bahan bakunya dari mana, kita ambil dari kita ambil dari tempat pencemaran atau yang kotor, kemudian karyawan yang mengolahnya asal muasal ya, tanpa memperhatikan aspek kebersihan. Ketika dikonsumsi oleh konsumen kita, pelanggan kita, mereka mengalami gangguan kesehatan, ada yang diare, muntaber. Itu yang kita selaku produsen tidak harapkan, dan ini dilindungi oleh undang-undang bahwa konsumen itu berhak memperoleh makanan yang bermutu, aman, dan bergizi. Izin dan sanitasi ini adalah upaya, kalau sanitasi itu adalah upaya pengendalian faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu yang berpotensi atau berperan langsung dalam timbulnya sumber-sumber penyakit atau gangguan pada produk yang kita olah. Sementara higien adalah upaya kesehatan dalam memelihara, melindungi kebersihan subjeknya. Apa subjeknya? Satu, produknya. Ketika higien dan sanitasi ini diawasi secara benar-benar, maka produk yang kita produksi itu, yang kita buat itu, keamanannya terjaga. Setidaknya konsumen yang mengkonsumsinya itu aman, tidak mengalami gangguan kesehatan. Sanitasi itu kan lingkungan, aspek lingkungan yang bisa menimbulkan, mungkin dari selokan, dari WC, ya, dari pembuangan limbah, misal tempat sampah, itu bisa mengakibatkan berpotensi memunculkan sumber-sumber penyakit yang bisa terkontaminasi baik secara langsung atau tidak ke dalam subjeknya atau pangan yang kita buat. Nah, higien kita seorang pekerjanya tentu menjaga kebersihan, terutama kalau kita bekerja dalam keadaan sehat, harus menjaga kondisi tubuh supaya orang yang sakit itu tidak bekerja. Kalau bekerja dalam keadaan sakit bisa misal menular dari batuk, menular ke produk makanannya. Upaya kesehatan inilah ya, yang digunakan untuk memelihara dan melindungi kebersihan makanan melalui faktor pengendalian lingkungan. Makanan yang kita buat tidak bisa memungkinkan dia tercemar penyakit, karena makanan yang kita buat itu sudah kita olah dengan sebaik mungkin supaya terhindar dari cemaran-cemaran sumber penyakit, keracunan atau gangguan lainnya. Sanitasi adalah dalam industri pengolahan pangan itu terdiri dari 4, yaitu sanitasi peralatan. Jadi sanitasi tadi adalah upaya menjaga lingkungan, peralatan tetap bersih. Peralatan yang kita gunakan tetap bersih, cara membersihkan peralatan, bahan pembersihnya, sehingga jangan sampai bahan kimia kita gunakan, bahan kimia beracun kita gunakan untuk membersih peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk mengolah pangan. Nah, ada beberapa jenis alat pembersih atau bahan pembersih yang tidak food grade, tidak recommended untuk digunakan membersihkan bahan pangan. Salah satu untuk membersihkan buah-buahan, untuk mencuci piring, untuk membersih lantai dengan mencuci piring tentu tidak disarankan. Kemudian sanitasi ruang dan perabot, itu sanitasi ruang dan perabot, pembersihan ruangan, kebersihan ruangan dan perabot-perabot lainnya. Kemudian ada teknik-teknik pembersihannya, ada beberapa perabot yang membutuhkan perawatan khusus untuk membersihkannya. Kemudian penyediaan air bersih, sumber air yang digunakan ya harus selalu diawasi sehingga air yang kita gunakan itu tidak tercemar oleh
bahan-bahan yang terkontaminasi berbahaya seperti racun, pestisida ya. Jadi harus diperhatikan sumber airnya, kemudian air itu dimanfaatkan untuk apa? Ada beberapa air yang digunakan khusus untuk mencuci tangan, khusus untuk mandi, khusus untuk mencuci dan mengolah ya. Kemudian penanganan limbah. Limbah di sini kan bisa menimbulkan beberapa pencemaran. Maka limbah itu bisa mengakibatkan bau, kemudian dari bau mencemarkan lingkungan, maka perlu diatur limbahnya. Limbah itu ada limbah B3. Kalau limbah B3 berbahaya, beracun ya, limbah berbahaya, bahan berbahaya dan beracun itu perlu ditampung di tempat pembuangan khusus sehingga pengendaliannya lebih mudah. Dan yang terakhir adalah lingkup sanitasi adalah pada proses pengolahan. Proses pengolahan di sini meliputi pengadaan bahan bakunya, sumber bahan bakunya dari mana, kemudian proses pengolahannya, penyimpanan hingga ke penyajian. Ini perlu diperhatikan secara khusus sehingga makanan yang kita produksi bermutu, aman dikonsumsi dan tentu memiliki nilai gizi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, saya mau bertanya Kak, salah satu contoh tindakan higien untuk pengolahan makanan yang dilakukan untuk pengolahan makanan itu. Oke, baik. Salah satu contoh tindakan higien dalam pengolahan makanan. Salah satu contoh tindakan higien dalam pengolahan makanan itu misal karyawan yang bekerja mengolah di bidang proses pengolahannya harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan penutup rambut. Itu merupakan sumber pencemaran atau kontaminasi. Misal dari rambut ini bisa terkontaminasi, rambut jatuh ya, rambut jatuh masuk ke situ, syukur-syukur rambut. Kalau misalkan mikroba yang tidak kelihatan itu, maka perlu menggunakan penutup rambut atau biasa disebut dengan hairnet seperti itu. Kemudian sarung tangan, ya. Kemudian masker. Maka karyawan bekerja dalam pengolahan itu tidak disarankan untuk berbicara. Maka kalau menggunakan masker harus bisa menutup mulut karena di situ juga bisa terjadinya kontaminasi. Kemudian misal ada menggunakan perhiasan khusus, perhiasan seperti gelang. Nah, di situ bisa menjadi sumber kontaminasi juga. Maka karyawan yang bekerja harus menggunakan seragam-seragam khusus, dan tentu karyawan itu tidak boleh sakit, tidak boleh bekerja dalam keadaan sakit. Itu. Higien ya, lingkup higien adalah dalam pengolahan industri pertanian ya, dalam pangan siap saji ada higien pribadi tadi yang kebersihan tubuh, kebersihan pakaian dan kebersihan jasmani. Yang tadi kebersihan jasmani tidak dalam keadaan sakit. Kemudian higien dapur, area dapur terpelihara kebersihannya, jangan sampai lantainya licin, bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Peralatan dapur yang digunakan harus peralatan yang food grade, ya, tidak menggunakan peralatan yang misal mudah melepuh, ya, mudah mencair. Kemudian perabotan dapur dan fasilitas dapur lainnya harus dalam keadaan bersih, dijaga kebersihannya. Kemudian higien makanan, ini higien makanan pada proses pengolahan, penyajian dan penyimpanannya. Pada saat proses pengolahan, makanan itu benar-benar dijaga, diolah berdasarkan langkah-langkah SOP pengerjaannya supaya tidak terjadi penyimpangan pengolahan. Kemudian pada saat penyajian tidak disajikan, ditempatkan dalam keadaan terbuka, kemudian penyimpanannya digabungkan dengan bahan mentah. Jadi ada tempat penyimpanan bahan yang sudah jadi, bahan yang jadi dan bahan yang
belum jadi, dipisahkan. Sehingga apalagi kalau misalkan bercampur penyimpanannya dengan durian atau bahan yang bau menyengat, misalnya bahan yang bau menyengat misal durian, itu bau durian itu bisa masuk ke dalam makanan kita. Contohnya kemarin itu ada beberapa makanan ya di dalam freezer digabungkan, kemudian dibuatlah dia menjadi es krim. Nah, durian padahal itu bukan durian es krim, rasanya rasa durian. Karena apa? Karena dari durian ini masuk ke dalam bahan baku lainnya digunakan untuk membuat es krim. Padahal itu es krimnya mangga, lalu berubah rasa menjadi es krim durian. Itu. Penerapan cara produksi pangan siap saji yang baik atau biasa disingkat CPP-SSB untuk menghasilkan pangan siap saji yang aman dan bermutu ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik. Ini dijelaskan bahwa cara produksi pangan itu harusnya ya dilakukan untuk mencegah tercemarnya dari cemaran mikroba, biologis, kimia dan benda lainnya. Nah, untuk mencegah tercemarnya dari cemaran biologis, kimia, fisik atau benda lainnya yang bisa mengakibatkan makanan itu tidak aman dan tidak bermutu serta tidak sehat. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menghambat atau mencegah jasad renik patogen yang memang ada di dalam bahan itu berkembang biak dan hidup kembali. Misal dari bahan bakunya, bahan itu mengandung jasad renik yang patogen yang memang ada di dalam bahan itu. Jangan sampai nanti bahannya itu malah keluar, mengakibatkan dia bisa menjadi beracun, mengakibatkan dia bisa lebih cepat tumbuh jamur seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengendalikan prosesnya diperhatikan supaya produk pangan itu tidak menyimpang dan dia itu diproduksi sesuai dengan SOP. Tips penerapan higien dan sanitasi yang baik di industri pangan siap saji. Salah satunya menjaga sumber air minum. Ya, sumber air minum tetap bersih. Sumber airnya tadi misal dari PDAM, dari sumur bor, air sungai, yaitu dijaga, diolah sumber airnya sehingga sumber airnya bisa dikonsumsi atau bisa digunakan untuk proses pengolahan. Kemudian menjaga sumber air tetap bersih ya, tidak membuang sampah pada sumber air itu, misal area sumur bor atau sungai, tidak membuang sampah sembarangan di situ. Kemudian sebelum mengerjakannya harus selalu mencuci tangan terlebih dahulu, karena tangan kita secara tidak sadar kita sering menggaruk kepala atau memegang hewan peliharaan atau memegang tanah dan sebagainya. Secara tidak langsung tangan kita kelihatannya bersih, namun secara kasat mata ada mikrobiologis yang tidak tampak di situ. Ya. Kemudian menjaga toilet tetap bersih. Kadang-kala di toilet itu kan meskipun kelihatan bersih, tetapi dia mengeluarkan bau pesing. Maka perlu dijaga, perlu selalu dibersihkan toiletnya. Karena toilet itu juga sumber mikroba, sumber bakteri. Ya. Kemudian menjaga makanan tetap aman. Di sini menjaga makanan tetap aman mungkin dalam segi penyimpanan dan pemasakan. Misal jagalah makanan di atas suhu 64 derajat Celcius. Supaya apa? Bakteri yang bisa berkembang biak di situ tidak bisa berkembang biak dan atau mati karena menjaga suhunya. Kemudian tutuplah makanan itu ya dengan penutup
sehingga tidak diganggu oleh serangga seperti lalat. Menjaga lingkungan tetap bersih. Menjaga lingkungan produksi tetap bersih, tidak membuang sampah, tidak membiarkan air tergenang di situ, ya. Pada lingkup yang sederhana, yaitu lingkup rumah tangga, higien dan sanitasi, bahan pangan dapat dipraktikkan untuk menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi untuk keluarga. Pengolahan makanan yang aman untuk keluarga ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menjaga kebersihan peralatan, ya, peralatan pangan selama proses pengolahan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan. Yang ketiga, memisahkan bahan pangan mentah, bahan pangan matang, ya, memisahkan supaya tidak terjadinya kontaminasi. Yang keempat, menggunakan bahan segar yang belum kadaluarsa. Menggunakan bahan segar dan yang belum kadaluarsa. Karena kalau kita membeli bahan-bahan di pasar, mohon perhatikan masa kadaluarsanya itu, supaya apa? Makanan kita buat itu tidak ketika kita konsumsi tidak mengalami, kita yang mengkonsumsinya tidak mengalami keracunan. Ada beberapa bahan yang tidak kelihatan kadaluarsanya itu, memperhatikan itu. Kemudian masak bahan makanan dengan benar, artinya sampai matang. Masak daging itu di atas, misal daging ayam itu di atas 70 derajat Celcius, biar dia benar-benar matang. Jangan membiarkan dia dalam keadaan tidak matang. Masak dengan benar sampai matang. Kemudian misal memasak jamur, di kita ini ada jamur sawit, ya, ambil jamur sawit, dibersihkan, dicuci, langsung dimasak. Biasanya itu kalau di kita itu biasanya direbus dulu untuk membuang aroma dan zat-zat beracunnya. Kemudian jangan menyimpan makanan pada suhu ruang dalam waktu lama. Artinya makanan yang telah kita buat tadi jangan disimpan di suhu ruang dalam waktu lama, karena dia bisa mengakibatkan terkontaminasi atau terserang oleh serangga atau serangga pengerat, misal tikus atau lalat, ya, kecoa. Dia bisa membawa sumber-sumber penyakit. Demikian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, nanti kalian di rumah mohon perhatikan untuk aspek higien dan sanitasi di lingkungan keluarga kalian untuk memproduksi makanan yang aman untuk keluarga, ya. Kalian terapkan di rumah untuk apa? Untuk menjaga mutu pangan, ya, agar pangan itu tetap aman untuk dikonsumsi dan tidak menjadikan kita mengalami sakit ketika kita mengkonsumsinya. Terima kasih. Demikian perkuliahan hari ini. Selanjutnya untuk lebih lengkap ada pertemuan tugas terstruktur, kalian mempelajarinya di rumah masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Demikian video PDD UKT-PT saya dalam melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengawasan dan standarisasi mutu. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.